Sejarah bagaikan cermin retak yang memantulkan kisah-kisah lama dengan sudut yang berbeda-beda. Salah satu peristiwa yang masih menyisakan tanda tanya adalah sikap diam Uni Soviet dan Tiongkok ketika Partai Komunis Indonesia diberantas pasca peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Bagaimana mungkin dua raksasa komunis dunia hanya duduk manis ketika sekutunya dihancurkan hingga ke akar-akarnya? Untuk menjawabnya, kita perlu menyelami arus deras geopolitik saat itu. Uni Soviet dan Tiongkok kala itu bak dua gunung tinggi yang menjulang, tampak kokoh tetapi sebenarnya sedang bergemuruh di dalam. Meskipun keduanya adalah negara komunis, mereka justru terjebak dalam konflik internal yang dikenal sebagai Sino-Soviet Split. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev dan Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong berselisih paham dalam strategi revolusi global. Ketika PKI dihantam gelombang represi, Uni Soviet lebih sibuk mengamankan pengaruhnya di Eropa Timur dan berhadapan dengan Amerika Serikat dalam perang proksi di berbagai belahan dunia, seperti di Vietnam. Sementara itu, Tiongkok yang baru saja keluar dari kegagalan lompatan jauh ke depan 1958-1962 tengah berusaha meneguhkan ideologi komunisnya dengan revolusi kebudayaan. Singkatnya, bagi dua kekuasaan besar ini, Indonesia bukan prioritas utama dalam pertarungan global mereka. Mereka ibarat dua pemain catur yang lebih fokus pada strategi keseluruhan daripada satu bidak yang terancam jatuh. Saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. PKI di bawah pimpinan DN Aidit telah menjadi kekuatan politik besar dengan sekitar 3 juta anggotanya, menjadikannya partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, kejatuhan PKI setelah peristiwa G30S terjadi begitu cepat, bagaikan pohon tinggi yang tumbang dalam sekejap oleh badai. Ketika Soeharto mulai melakukan pembersihan terhadap simpatisan komunis, Uni Soviet dan Tiongkok tampak seperti patung bisu yang tidak bergerak. Tidak ada intervensi besar, hanya protes diplomatik yang terdengar sayup-sayup. Tiongkok memang sempat memprotes tindakan kekerasan terhadap PKI, tapi tidak berbuat lebih jauh. Mau lebih sibuk dengan upaya mempertahankan revolusi internalnya. Sementara Uni Soviet lebih fokus menjaga hubungan dengan Soekarno yang masih berkuasa saat itu. Мы создали и продолжаем создавать, строить тысячи и тысячи светлых. Di panggung politik internasional, realisme lebih sering menang dibanding ideologi. Baik Uni Soviet maupun Tiongkok sadar bahwa terlalu dalam mencampuri urusan Indonesia bisa berisiko memicu konfrontasi dengan Amerika Serikat, yang tentu saja tidak akan tinggal diam jika Indonesia mulai bergeser kembali ke arah komunis. Selain itu, militer Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Soeharto telah menunjukkan sikap keras terhadap komunisme.
Uni Soviet dan Tiongkok memahami bahwa memaksakan intervensi bisa menjadi langkah bunuh diri yang justru akan semakin memperburuk hubungan mereka dengan Indonesia pasca Soekarno. Mereka lebih memilih menunggu dan melihat bagaimana dinamika politik berkembang, berharap ada peluang lain di masa depan. Saya merangkul PKI. Saya berkata, PKI yo salahku, yo kadangku, yen mati, aku melu kelangan. Ironisnya, PKI yang dulu begitu setia terhadap komunisme internasional justru ditinggalkan oleh saudara ideologisnya sendiri. Aidit pernah begitu percaya bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari kekuatan komunis dunia. Tetapi nyatanya, ketika partai dihabisi, harapan itu sirna tanpa ada bantuan nyata. Seperti api kecil yang dibiarkan padam oleh angin, PKI musnah dalam diamnya para sekutu. Kesunyian Uni Soviet dan Tiongkok dalam tragedi ini mencerminkan betapa politik internasional lebih diwarnai oleh kepentingan strategis daripada solidaritas ideologi. Meski mereka berteriak keras soal revolusi dan perjuangan kaum proletar, pada akhirnya kepentingan nasional mereka tetap menjadi yang utama. Mengapa Uni Soviet dan Tiongkok diam? Karena bagi mereka, Indonesia hanyalah satu dari sekian banyak medan pertempuran dalam Perang Dingin. Mereka memiliki prioritas lain yang lebih mendesak, baik dalam mempertahankan ideologi mereka maupun menghadapi persaingan global dengan Amerika Serikat. Sejarah seringkali seperti simfoni yang tidak selesai, meninggalkan nada-nada yang menggantung di udara. Kisah PKI adalah salah satu nada yang dibiarkan lenyap tanpa iringan dari negara-negara yang seharusnya menjadi sekutunya. Diamnya Uni Soviet dan Tiongkok bukanlah tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi besar yang menempatkan kepentingan negara di atas solidaritas ideologis. Seperti kapal yang tenggelam di tengah badai, PKI karam tanpa ada yang benar-benar berusaha menolongnya. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.